Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya anak-anak? Mudah-mudahan kita semua senantiasa diberikan kesehatan, perlindungan, dan keselamatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Anak-anak sekalian, alhamdulillah pada kesempatan ini kita bisa bertemu kembali dalam kegiatan belajar mengajar yang mudah-mudahan berjalan dengan lancar dari awal dan akhir, dan kita bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat untuk dikerjakan dalam kehidupan sehari-hari. Anak-anakku sekalian, pada kesempatan ini Bapak akan memberikan materi masih tentang pelajaran keempat, bersih itu sehat. Tapi sebelum kita masuk ke materi, marilah kita berdoa dulu bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula wa bil qur'ani imama wal hukma. Rabbi zidni ilman warzuqni fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Anak-anak sekalian, hari ini kita belajar tentang wudhu, yang mana wudhu itu merupakan salah satu syarat sahnya sholat. Jadi kalau kita wudhunya tidak benar, maka sholatnya pun tidak akan sah. Sedangkan kalau sholat yang tidak sah karena wudhunya tidak benar, maka sama dengan tidak sholat. Bagi orang yang tidak sholat, maka hukumnya adalah dosa. Sedangkan dosa, maka kita akan sengsara nanti di akhirat, dimasukkan ke dalam api neraka. A'udzubillahi min dzalik. Makanya dari itu Bapak di sini akan menyampaikan bagaimana cara wudhu yang benar. Tapi sebelumnya Bapak mohon maaf, untuk minggu yang kemarin Bapak menyampaikan bahwa akan membuat video bagaimana cara membersihkan najis prakteknya. Untuk saat ini Bapak belum ada kesempatan untuk membuatnya. Insya Allah pada pertemuan yang akan datang atau yang akan kita lalui, mudah-mudahan Bapak bisa membuatnya. Untuk hari ini kita belajar wudhu dulu. Wudhu merupakan salah satu syarat sah sholat, yang mana syarat sah sholat itu ada beberapa bagian, yaitu yang pertama kita harus terbebas dari hadas kecil, diantaranya yaitu dengan berwudhu. Yang kedua, syarat sah sholat itu kita sudah masuk waktu sholat. Yang ketiga, kita terbebas dari najis. Najis pakaian kita, tempat sholat kita, termasuk tubuh kita juga itu terbebas dari najis. Yang selanjutnya yaitu menghadap ke kiblat. Nah, untuk hari ini Bapak akan membahas tentang wudhu. Wudhu itu memiliki 6 rukun. Yang pertama yaitu niat. Sebagaimana dalam keterangan innamal a'malu binniyat. Artinya yaitu segala sesuatu itu tergantung kepada niatnya. Jadi kalau wudhu tanpa kita niat, maka wudhunya tidak sah. Jadi rukun yang pertama dari wudhu itu yaitu niat. Bagaimana lafal niat?
Minimalnya yaitu cukup dengan mengucapkan nawaitul wudu'a atau niat abdi wudu. Untuk lengkapnya nawaitul wudu'a di rafil hadasil asghari fardhu lillahi ta'ala seperti itu. Dan wudu itu dan niat itu dilaksanakan ketika membasuh muka. Bapak akan mengurutkannya dari yang sunahnya dulu. Wudu dianjurkan membasuh dua tangan hingga pergelangan tangan. Jadi sebelum kita membasuh muka, sebelum kita niat, maka kita dianjurkan dulu, disunahkan untuk membasuh dua tangan. Dua tangan dibasuh seperti pada gambar. Lihat kedua tangan dengan air yang mengalir. Dengan air yang mengalir. Awas, jangan lupa kalau berwudu itu harus dengan air yang suci, mensucikan. Dan harus air yang banyak atau air yang mengalir. Kalau kita mengambilnya dari sebuah wadah seperti ember yang kurang dari 2 kula, maka jangan sampai air yang dipakai berwudu itu kembali lagi ke ember tersebut karena akan menjadi airnya jadi tidak bisa dipakai wudu atau yang disebut dengan air mustakmal begitu ya. Jadi harus kalau tidak ingin terciprati air yang sudah terpakai maka kita gunakan air yang mengalir atau dari keran ya. Seperti yang ada di masjid-masjid itu berwudu. Yang pertama disunahkan kita dianjurkan membasuh kedua tangan hingga pergelangan tangan sampai bersih. Terus yang kedua yaitu dianjurkan berkumur-kumur dengan sempurna. Dikumur-kumur, masukkan air ke dalam mulut lalu kita kumur-kumur. Itu disunahkan dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Jadi Rasulullah juga mencontohkan melakukan seperti ini, yaitu membasuh tangan dan berkumur-kumur. Itu hukumnya sunnah, bukan rukun ya. Apa bedanya sunnah dengan rukun? Kalau rukun itu wajib kita laksanakan, kalau tidak dilaksanakan maka tidak sah wudunya. Kalau sunnah itu mau dilaksanakan mau tidak juga tidak apa-apa, tidak berpengaruh kepada sahnya wudu. Jadi meskipun tidak dilaksanakan, sunnah itu seperti mencuci tangan dan berkumur-kumur itu tidak kalau tidak dilaksanakan tidak menjadikan wudu kita tidak sah. Karena ini sunnah hukumnya. Tapi kalau dilaksanakan itu mendapatkan pahala. Yang ketiga yaitu dianjurkan membasuh rongga hidung dengan cara menghirup air. Jadi istinsyak namanya. Menghirup air. Menghirup air ke dalam hidung. Itu akan menjadikan hidung kita lebih sehat. Terbebas dari penyakit yang timbul dari hidung. Itu namanya istinsyak. Kalau berkumur namanya madmadotun, madmadoh. Kalau membersihkan hidung namanya istinsyak. Dianjurkan oleh Nabi, oleh Allah ya, dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW. Tapi ini juga tidak termasuk rukun. Jadi kalau tidak pun tidak apa-apa. Tapi sebaiknya dilakukan karena akan mendapatkan pahala dan baik untuk kesehatan kita. Nah, selanjutnya yaitu diwajibkan membasuh muka dengan sempurna. Nah ini membasuh muka itu termasuk rukun. Tadi yang pertama yaitu rukun wudhu itu niat. Yang kedua yaitu membasuh muka. Nah, bagaimana cara membasuh muka dengan sempurna? Kita harus tahu dulu batas muka. Di mana batas-batas muka atau wajah adalah yaitu dari ujung dagu di sini ujung dagu
tempat jadinya jenggot kalau di Bapak ini sebelah bawah dan tempat tumbuh rambut di atas kening. Di sini ya, tempat pertama jadinya rambut ini. Nah, di sini itu batas rambut, batas wajah dari bawah ke atas. Nah, batas sebelah kiri kanan yaitu pangkal telinga. Ini pangkal telinga di sini. Jadi muka itu, yang termasuk muka itu dari ujung dari tempat pertama jadinya rambut sampai ujung dagu, tempat jadinya jenggot, dan sebelah kiri kanannya yaitu pangkal telinga di sini. Semuanya harus teraliri air. Jadi untuk membasuh muka itu tidak boleh diusap. Membasuh itu harus dengan air yang mengalir. Bagaimana seharusnya dicontohkan langsung dipraktekkan berwudu. Tapi berhubung kita hanya PJJ, pembelajaran jarak jauh, jadi Bapak mencontohkannya tanpa menggunakan air. Air kita ketangankan dari air yang mengalir, tentunya airnya harus suci, mensucikan. Lalu kita basuhkan ke muka. Nah, caranya seperti ini. Tidak boleh hanya sebatas basah saja tangannya lalu kita usap ke muka, tapi airnya harus mengalir ke wajah. Ke wajah. Namanya juga membasuh, bukan mengusap wajah, tapi membasuh. Kalau membasuh muka berarti harus airnya mengalir. Seperti ini. Sembari kita mengucapkan niat. Niat berwudu itu dilakukan ketika kita membasuh muka. Dalam hati tempatnya niat itu dalam hati. Kalau yang diucapkan nawaitul wudu'a sebelum wudu itu sunat. Sunnah ya. Diucapkan, bukan rukun. Tidak kalau diucapkan dengan lisan. Tapi yang wajibnya, yang rukunnya yaitu mengucapkan niat itu dalam hati ketika air mengalir di muka. Ketika air dialirkan ke muka, dalam hati kita mengucapkan niat saya berwudu, cukup seperti itu. Kalau pakai bahasa Arab, nawaitul wudu'a, cukup seperti itu. Tapi dalam hati ketika air mengalir di muka. Semuanya batas wajah dari ujung dari atas sampai bawah, dari kiri ke kanan itu harus terbasuhi, harus basah dengan air yang mengalir. Air mengalir lalu kita ratakan sambil kita berniat. Disunahkan membasuh muka itu 3 kali. 3 kali. 2, 3. Diratakan tidak apa-apa kalau sudah mengalir. Jangan itu dengan hanya dengan tangan yang basah saja. Tangan basah kita usapkan itu tidak boleh ya, tidak sah wudunya. Karena bukan seperti itu. Harusnya dengan membasuh muka, bukan mengusap muka. Ada doanya. Nanti doanya ya. Allah atau kalau mau sekarang Allahumma bayyid wajhi yauma tabyaddu wujuhu wa taswaddu wujuh. Itu doa membasuh muka. Jadi yang pertama tadi rukun wudu itu yang pertama niat, yang kedua membasuh muka, dan niat itu tempatnya dalam hati, diucapkan dalam hatinya ketika membasuh muka. Yang kedua, yang selanjutnya yaitu diwajibkan membasuh 2 tangan dari ujung jari tangan hingga siku. Lebihkan basuhan dari batasnya agar sempurna. Jadi rukun wudhu yang ketiga itu yaitu membasuh kedua tangan. Membasuh, jadi harus dengan air yang mengalir. Yang paling baik itu air diketangankan dulu, lalu kita
alirkan ke seluruh tangan yang wajib dibasuh. Nah, batasnya sampai siku. Supaya kita yakin bahwa siku itu eh, terbasuh oleh air, maka harus dilebihkan melewati siku ya. Jadi kita yakin bahwa siku itu akan sudah terbasuh kalau dilebihi. Kalau dipasin karena tidak ada batasnya, tidak kelihatan, tidak ada garis, jadi kita tidak akan yakin kalau siku itu terbasahi. Tapi kalau dilebihkan itu kita akan yakin. Sama yaitu 3 kali, yang tangan kanan 3 kali, atau bisa langsung ke air yang mengalir, dibasuhin langsung ke tangan. Itu juga harus disunahkan untuk 3 kali sampai melebihi sikunya, tapi jangan sampai berlebihan sampai ke pundak, jangan, cukup dilewati sedikit saja sampai 2 cm atau 3 cm ya. Nah, tangan kiri juga jangan tangan kanan 1 kali, tangan kiri 1 kali, kanan kiri, tidak seperti itu disunahkannya. Tapi tangan kanan 3 kali, setelah 3 kali tangan kanan sempurna basuhannya, maka tangan kiri 3 kali. Itulah sunnah rukun wudhu yang ketiga, yaitu membasuh kedua tangan sampai sikunya. Ghuslul yadaini ma'al mirfaqaini, membasuh kedua tangan beserta dengan kedua sikunya. Itu bahasa Arabnya ya. Selanjutnya yaitu rukun yang keempat, diwajibkan menyapu atau mengusap kepala atau sebagian atau seluruhnya. Mana kepala? Kepala itu di atas wajah ya, di sini ini kepala. Ada rambutnya. Jadi rambut juga termasuk ke dalam bagian kepala. Jadi di sini diwajibkan menyapu atau mengusap. Nah, ini tidak usah dengan air yang mengalir. Tidak kepalanya dicucurin dengan air yang banyak. Tidak, cukup diusap atau menyapunya dengan tangan yang basah. Tangan dibasahi, lalu kita usapkan ke rambut. Kenapa Pak rambut? Kan kepala. Karena rambut juga bagian dari kepala. Cukup dengan rambut saja. Sunahnya bagaimana? Sunahnya yang pertama diusapnya sampai 3 kali. Yang kedua sunahnya yaitu kita basahi tangannya, lalu tangan jempol si ibu jari di telinga, di pangkal telinga, lalu kita ketemukan jari dengan jari, kiri dengan kanan, ke atasin ke belakang, terus dikedepanin lagi. Nah, itu sunahnya dengan tangan yang basah, tentunya basahnya dengan air yang suci, mensucikan, dari air keran contohnya di masjid. Seperti itu sampai 3 kali. 1, basahi lagi. 2, basahi lagi. 3, sampai seperti itu. Apa doanya? Allahumma harim sari. Lupa lagi Bapak ya. Insya Allah kalau ketika wudhu Bapak suka hafal, tapi mohon maaf untuk hari ini Bapak tidak bisa menyebutkannya. Terus disunatkan atau dianjurkan mengusap 2 daun telinga bagian luar dan dalam. Nah, disunatkan sesudah mengusap rambut atau mengusap kepala. Bagi yang botak itu tidak ada rambutnya, kepalanya dibasahi. Jadi bukan mengusap rambut tapi mengusap kepala. Rambut itu bagian daripada kepala. Jadi mengusap rambutnya saja juga enggak apa-apa. Kalau yang tidak ada rambutnya mengusap kepala, tempat jadinya rambut gitu ya. Yang selanjutnya yaitu dianjurkan setelah mengusap kepala kita mengusap telinga. Basahi tangannya, lalu kalau telinga tidak usah satu-satu, kanan dulu kiri, tapi berbarengan. Seperti ini. Nah, si telunjuk dimasukkan ke lubang.
Jangan sampai terlalu dalam, cukup di sini. Lalu si jempol di belakang daun telinga. Nah, di kedepanin gitu, diputar. Satu, terus ada ininya, sela-selanya dibersihin seperti itu. Sampai 3 kali. Ketiga kalinya berbarengan antara kiri dan kanan, telinga kiri dan telinga kanan. Basahi lagi tangannya, kemudian gitu lagi. Satu, itu sampai 3 kali. Untuk mengusap telinga itu sunnah, bukan rukun wudhu ya. Rukun wudhu itu tadi 1 niat, 2 membasuh muka, 3 membasuh kedua tangan beserta dengan sikunya, yang ketiga mengusap kepala, sebagian dari kepala atau seluruhnya. Kalau seluruhnya itu yang disunatkan, sebagian juga tidak apa-apa. Yang kelima yaitu diwajibkan membasuh 2 kaki dari ujung atau telapak kaki hingga mata kaki. Lebihkan basuhan dari batasnya agar sempurna. Nah, ini gambarnya. Ini kaki. Kaki itu ada 2. Nah, tentunya kedua-duanya harus dibasuh dengan air yang suci dan mengalir. Ya, maksudnya mengalir air yang banyak. Gitu. Bukan dengan air yang kita masukkan ke dalam ember yang isi air. Itu tidak sah. Karena airnya nanti tidak bisa lagi dipakai membasuh yang lainnya. Karena bekas. Untuk berwudu itu jangan air yang bekas. Kaki itu batasnya yaitu mata kaki. Untuk menyempurnakan, untuk meyakinkan bahwa mata kaki itu terbasuh atau tercuci, maka dilebihkan sedikit sampai betis, ya, sampai betis, pertengahan betis. Sampai betis. Kalau kita membasuhnya sampai betis, kita pasti yakin bahwa mata kaki juga sudah terbasuh. Jadi kalau kita batasi sampai mata kaki, karena yang wajibnya seperti itu, kita nanti ragu-ragu apakah sudah semuanya mata kakinya atau belum. Makanya harus dilebihkan. Dilebihkan supaya sempurna, bahwa kita yakin mata kaki itu terbasuh. Karena kalau tidak terbasuh, tidak sah wudhunya, tidak sah sholatnya nanti. Seperti itu. Yang pertama, rukun wudhu itu niat. Yang kedua, membasuh muka. Yang ketiga, membasuh kedua tangan beserta dengan sikunya. Yang keempat, yaitu mengusap kepala sebagian atau keseluruhan. Yang kelima, yaitu membasuh kedua kaki. Kaki kanan dan kaki kiri. Disunahkan itu membasuhnya kaki kanan dulu 3 kali kaki kanan, terus kaki kiri 3 kali. Nah, jangan dibarengin, tapi satu-satu itu sunahnya. Bagaimana Pak kalau dibarengin? Pakai apa? Siukan air. Enggak apa-apa, sah-sah saja, tapi enggak dapat sunat. Sunahnya, pahala sunahnya enggak ada, ya. Jadi sebaiknya satu-satu kaki kanan dulu, terus kaki kiri. 3 kali, 3 kali. Itu rukun wudhu yang kelima. Rukun wudhu yang keenam yaitu tartib. Apa itu tartib? Tertib. Membasuhnya berurutan. Mulai dari muka sampai kaki. Tidak boleh kaki dulu, terus telinga, terus kepala, terus muka, terus tangan. Tidak boleh seperti itu, tapi harus berurutan. Mulai dari wajah sambil kita mengucapkan niat. Ya, terus kedua tangan beserta dengan sikunya. Terus mengusap kepala sebagian atau keseluruhan. Terus membasuh kedua kaki beserta dengan mata kakinya. Seperti itu.
Itu adalah tartib namanya. Jadi rukun wudhu itu ada 6. Satu, niat. Dua, membasuh muka. Tiga, membasuh kedua tangan beserta dengan sikunya. Empat, mengusap kepala sebagian atau keseluruhan. 5. Membasuh kedua kaki beserta dengan mata kakinya. Dan 6. Tertib. Itu adalah rukun wudhu. Itu harus benar dalam melaksanakannya, tentunya dengan air yang suci mensucikan. Jadi air yang suci mensucikan itu airnya tidak terkena najis, airnya bukan bekas digunakan, mau bekas mencuci piring atau mau bekas berwudu juga tidak boleh, ya. Harus air yang suci mensucikan, tidak terkena najis, airnya eh, bukan bekas. Kalau bekas itu namanya air mustakmal, bekas digunakan. Tidak boleh ya, kalau bekas mah tidak sah wudhunya. Jadi seperti itu. Tentunya wudhu itu kalau benar dilaksanakannya, maka akan menjadi sah bagi sholatnya, ya. Sah sholatnya bagi yang berwudunya dengan benar, tentunya dengan memperhatikan syarat sah sholat yang lainnya. Gitu. Seperti itu dari Bapak tentang wudhu. Mudah-mudahan anak-anak sekalian semuanya bisa melaksanakannya dalam kehidupan sehari-hari dalam berwudhu supaya anak-anak sekalian sah dalam sholatnya dan dapat mendapatkan pahala yang banyak, yang pahala yang melimpah ruah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Selanjutnya itu tugas. Tugasnya apa? Hafalkan niat wudhu. Bagaimana lafalnya? Harusnya tadi ada tulisannya ya. Mohon maaf. Nawai cari aja atau tanyakan ke orang tua atau yang ada di rumah atau cari aja di Google niat wudhu. Nawait kalau dari Bapak nawaitul wudu'a li rafil hadasil asgori fardhu lillahi ta'ala. Niat saya berwudu menghilangkan hadas kecil fardu karena Allah Ta'ala. Itu dan hafalkan juga 6 rukun wudhu. 6 rukun wudhu hafalkan oleh anak-anakku sekalian. Yang pertama tadi apa? Yang pertama niat, yang kedua membasuh muka, yang ketiga membasuh kedua tangan, yang keempat, yang ketiga membasuh kedua tangan beserta dengan kedua sikunya, yang keempat mengusap kepala sebagian atau keseluruhan, yang kelima membasuh kedua kaki beserta kedua mata kakinya, dan yang keenam yaitu tertib. Nah, itu 6 ya, 6 rukun wudhu hafalkan. Tadi yang dihafalkan itu niat berwudhu, yang kedua 6 rukun wudhu. Setelah anak-anak sekalian hafal niat dan 6 rukun wudhu, kemudian buat rekaman video membaca niat berwudhu dan menyebutkan 6 rukun wudhu. Setelah hafal, buat video, direkam, ucapkan niat berwudhu dan menyebutkan 6 rukun wudhu. Kemudian kirimkan ke WA grup ya. Kirimkan ke WA grup. Jangan japri ke Bapak. Tidak usah malu, nanti Bapak akan lihat videonya. Apakah sudah benar atau belum ya. Demikian PJJ untuk hari ini dari Bapak. Mohon maaf atas kekurangan dan kesalahannya. Mudah-mudahan ada manfaatnya khususnya bagi diri Bapak, umumnya bagi anak-anak sekalian. Ditutup dengan doa subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta
Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.